Satu fiha ar-rabbani al-mustafa wal-murtada wa fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhidna min dhulumatil wahmi wa akhidna min nuril fahmi wa ma'rifatil ilmi wa hasin ahlakuna bil ilmi wa sahil ketika wangsul alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata beliau, ad'u, mengajak. Wa inni, dan sesungguhnya saya, ad'u, mengajak saya, jami'a umamil Islam, semua umat Islam, fi masyarikil ardi, di belahan timur bumi, wa magharibiha, dan belahan baratnya bumi. Saya menyeru, saya mengajak semua umat Islam di bagian timurnya bumi dan bagian baratnya bumi, ayyum inun nazar, supaya mencurahkan an-nazar, perhatian, pandangan, fima aqul, terhadap apa yang saya katakan tadi. Saya menyeru semua umat Islam di timur maupun di barat, semua memperhatikan pandangannya kepada apa yang saya katakan. Karena kalau enggak, kita ini ya seperti sekarang ini akhirnya hasilnya. Ini karena kita terlambat, mestinya dia dari dulu, gitu ya. Jadi kalau saya katakan itu, saya katakan, wis paham kamu konglomerat, ya? Paham konglomerat ya? Kenapa mereka kaya raya dan nggak bisa dikejar, mau diambil separuhnya. Jadi yang dianggap ilmu agama hanya ilmu syariat. Gitu ya. Ilmu pertanian, ilmu perdagangan, ilmu industri, ilmu teknik dianggap bukan ilmu agama. Padahal itu merupakan ilmu agama. Hanya kita tidak memperhatikan itu. Contoh tadi itu yang saya katakan, kalau konglomerat itu ya mulai punya lahan pertaniannya, terus setelah itu dia yang mengolah dari beras menjadi tepung. Salah satu contoh ini loh. Terus tepung diproduksi menjadi sarimi, menjadi indomie, menjadi roti, menjadi berbagai macam makanan yang ada itu, ngerti ya? Terus dia juga yang bikin tokonya di mana-mana. Ya sudah, akhirnya semua keuntungan dari nanam padi dia yang dapat, keuntungan dari bikin tepung dia yang dapat, keuntungan yang bikin indomie sarimi dia yang dapat, masih keuntungannya menjualnya lagi. Nah sekarang mereka itu yang juga bikin outlet roti. Nah, jadi saya tahu itu, nggak usah saya sebutkan nanti kamu ya. Saya tahu beberapa kafe ya yang di dalamnya dijual minuman dan masakannya sebagian besar pakai mie, gitu ya. Itu orangnya adalah orang yang juga punya perusahaan mie-nya itu. Jadi dia akan dari hulu sampai ini itu konglomerasi. Jadi ibaratnya begini konglomerat itu ya, misalnya saya punya bis ya bis misalnya saya gitu ya, bis itu kan pasti ngisi bensin. Nah saya bikin pomnya, akhirnya kan keuntungan mestinya membeli bensin itu diambil orang, diambil saya lagi karena pomnya juga milik saya. Maka kalau bis saya kalau berhenti harus beli di pom saya. Nah karena bus ini juga terkadang bocor, maka saya buka tambal ban. Jadi apa ya? Kan kurang ajar saya. Sampai punya bus sekaligus punya tambal ban di mana-mana. Wes, kalau ban bocor ke saya. Nah itu. Nah terus nanti penumpang bus itu apalagi mana-mana kan butuh nginep. Saya bikin hotelnya. Kalau nginep di sini saja. Nah, bisa seperti itu. Nah bus itu di perjalanan, supir dan penumpangnya mesti makan. Saya bikin restorannya, nanti mampirnya di restoran saya lagi. Nah, itu. Jadi akhirnya uang dari A sampai Z itu ke saya semua. Nah itu konglomerat, paham kamu? Nah, itu ya. Konglomerat itu seperti itu. Maka jadilah orang itu konglomerat. Karena semua hasil dari hulu sampai hilir diambil dia. Nah itu dia. Nah di tempat rumah makan, saya bikin toilet juga, sehingga kamu kalau kencing juga uangnya ke saya lagi. Nah itu ya. Mau apa kamu? Nah itulah pikiran konglomerat seperti itu. Nah dalam Islam mestinya ada aturan tidak seperti itu, gitu ya. Ada pembatasan mesti. Nah tapi ini kita terlambat.
ayo meskipun terlambat ini kejar. Ya, maka saya bacakan kitab ini. Ya. Kenapa kita sangat lemah dalam bidang ekonomi dan dunia? Karena kita tadi itu. Ya. Maka saya serukan kepada beliau, kata beliau, kepada umat Islam, ayo betul memperhatikan, mencurahkan pandangan terhadap apa yang saya katakan ini. Wa illa, jika tidak, wa illa dan jika tidak, fa kaifa yaqulu Allah Ta'ala, maka bagaimana Allah Ta'ala berfirman, liyudhirahu 'ala dini kulli, liyudhirah, untuk memenangkannya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dil haqqi liyudhirahu, untuk memenangkan siapa nabihu kepada petunjuk masuk agama Islam, alat dini kulli, atas agama semuanya. Kata beliau, itu bagaimana kalau kita tidak mau mempelajari dan mengamalkan itu semua? Bagaimana dengan firman Allah di mana Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa agama Islam supaya Nabi Muhammad memenangkan Islam atas agama semuanya. Dan itu sudah dulu 7 abad lamanya. Nah, sekarang 7 abad kita mengalami kemunduran dan kegelapan. Nah, generasi sekarang ini ayo mesti abad 15 lahir, gitu loh ya, lahir. Surat At-Taubah 33. Wa kaifa yadhharu 'alal adyan, dan bagaimana bisa menang Islam alal adyan, atas agama-agama, illa bihadhil maziyati, kecuali dengan kelebihan ini, keistimewaan ini, illa bihadhil maziyati, kecuali dengan keistimewaan ini. Apa keistimewaan? Wahiyah, sesungguhnya ada wahiyah, dan ada punya keistimewaan, annad diyanati, sesungguhnya ada pun agama-agama, annad diyanati, ada pun agama-agama, la tata'arradu, tidak menyinggung-nyinggung, li ulumil kainat, kepada ilmu tentang alam semesta. Keunggulan Islam di situ. Sesungguhnya agama-agama lain tidak ada yang menyinggung-nyinggung tentang ilmu alam semesta. Maka dalam agama lain, ya, agama itu murni bagaimana mengajarkan ritus itu ritual. Seperti Islam yang sekarang ini. Islam sekarang kan arahnya ke sana. Wah, Islam itu hanya ritus, bagaimana melakukan ritual, wiritan, zikir atau apa, dekat kepada Allah, tidak pikirkan yang lain. Nah, itu lihat. Dan agama-agama yang lain seperti itu, ya. Nah, tapi Islam tidak. Nah, itu lihat. Tidak seperti itu. Maka Islam begitu lahir langsung menyebar kemana-mana, merubah keadaan dunia seperti yang saya ceritakan. Nah, gitu ya. Wal Islam, dan arbal Islam, ialah mengajak ilaiha, kepada ulumil kainat, wa ya'muru, dan memerintahkan biha, dengan ulumil kainat. Lagi wahadihi, dan adapun ini, wahadihi, dan adapun ini khassatun bihi, ialah kekhasan bihi, bagi Islam. Khassatun, ialah kekhasan bihi, bagi Islam. La yusyarikuhu, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menyamaihu kepada Islam. Fiha, dalam hal ini, dalam kekhasan ini, minal adyan, dari agama-agama yang lain. Tidak ada minal adyan dari agama yang lain.
Nah, tapi karena Islam seperti ini juga, ya, maka Islam sekarang dimusuhi di semua dunia. Kenapa? Karena semua orang akhirnya takut kepada Islam. Jadi semua dunia sekarang takut kepada kebangkitan Islam, gitu ya. Jadi yang ditakuti itu apa? Kebangkitan Islam. Maka akhirnya Islam dikerjain di mana-mana, gitu ya. Islam dikerjain di seluruh dunia, diadu domba pengikutnya, umatnya, ya, diadu domba. Akhirnya tidak bisa bersatu umat Islam. Ya, ini ayo kita tidak ini jadi keprihatinan kita bersama dan ayo teman-teman semua, ya. Jadi memang posisi kita umat Islam sangat lemah sekarang. Nggak usah jauh-jauh kita ini. Uang yang kita makan, yang kita pakai, itu sebagian besar bukan produk kita, gitu loh ya. Nggak usah jauh-jauh kita itu. Sama juga, kita semua sekarang senang HP, dan HP yang kita pakai itu nggak ada yang produk kita. Itu saja, nggak usah jauh-jauh. Termasuk yang buat nyuting ini. Nah itu ya, ini kan nggak ada yang produk kita, ya apa enggak? Ini Samsung, Korea, ini apa ini satunya? Oppo, Cina, ya kan? Itu Canon mana Gus? Jepang Gus? Hah? Mana? Apa? Mana? Mana Canon? Nah ya repot, ya kan? Ini salah satu contoh, ya apa enggak? Nah, kenapa? Nah, ya karena kita dibujui, nanti dibujui, dibujui oleh para penjajah dulu, sehingga ilmu Islam itu hanya ini. Orang Islam nggak usah belajar ini, maka yang lain, ya, maka majulah orang lain di bidang itu, dan kita tidak bisa apa-apa. Maka kita akhirnya hanya menjadi pemakai, tidak menjadi produsen. Ya ini, orang semua itu butuh. Nah, bagaimana tidak akan terjadi kesenjangan? Nah, oleh karena itu, setelah itu kita dinidabokkan. Nah, maka akhirnya kita ini senangnya hanya tidur, turu, gak mau bekerja keras, nah, itu ya. Dan terus tidak mau belajar sungguh-sungguh. Bos, yang penting ya urip. Nah itu. Ya iya, tapi kan meskipun urip kita ternyata ya seperti ini, gitu ya. Ya kita nyatanya kita pakai HP. Kecuali kalau kita nggak pakai HP, kita pakai HP dan HP-nya bukan made in kita, gitu ya. Jomplang, umat Islam akhirnya jomplang. Nah, oleh karena itu ayo bangun kesadaran. Meskipun ini terlambat, tapi ya minimal sadar, gitu ya. Nah karena kita lemah dan bodoh, kita mudah diadu domba hanya dengan dikasih apa, dikasih ini, dikasih itu, kita sudah mau begini, mau begitu. Lihatlah, hendaklah tahu, kullu alimin, siapa setiap orang yang berilmu. Kullu alimin, siapa setiap orang alim, au malikin, atau yang bukan lihatlah, liyu'allim, ya. Liyu'allim, hendaklah mengajarkan. Jadi karena akalnya dipenuhi oleh ilmu, nah maka pikirannya nanti akan berpikir. Nah, mereka maka nanti akan bisa merubah. Wa idza aradallahu, dan apabila berkehendak siapa Allah, biqaumin, dengan satu kaum, su'an, kepada keburukan, fala maradda lahu, maka tidak ada penolakan lahu baginya, bagi Allah.
Tidak ada yang bisa menolak maksudnya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ala ingatlah, wa inna arbabal madhahibi, sesungguhnya adapun para pemuka madhab, sesungguhnya adapun para pemuka madhab min syi'atin dari syiah, wa sunniyatin dan sunni, wa malikiyatin dan madhab maliki, wa hanabila dan madhab hambali, wa hanafiyatin dan madhab hanafi, wa syafi'iyatin dan madhab syafi'i, wa zaidiyatin dan madhab zaidiyah. Zaidiyah ini syiah zaidiyah. Nah, ini sampai sekarang masih sudah disatukan ya, sunni dan syiah. Nah, ya gitulah ya, padahal gini, kamu jangan hidup picik seperti orang lain yang picik. Teman-teman semua jangan hidup picik. Selama masih kiblatnya itu Ka'bah, saudara, itu saja. Mau ada aliran apa saja, kecuali kalau ada kelompok yang bilang kiblatnya itu Vatikan, nah itu lain. Kiblatnya kok mana bikin patung di mana sana di Gunung Kawi, nah itu lain. Ya, kalau ada, selama orang itu masih kalau naik haji ke Mekah, itu ayo kita jalin persaudaraan, biar kuat Islam ini. Karena ini akan terus dimunculkan kelompok ini, kelompok itu. Tapi ayo, selama masih kiblatnya apa? Ka'bah. Sholatnya masih madhabnya sama. Jadi kalau ada aliran satu saat, kiblatnya ke Australia, nah itu baru kita, wah ini beda itu. Nah itu ya. Nah, kalau kiblat masih Ka'bah ya. Karena akan muncul terus. Karena kalau kita ini terus usrek, oh ini ada kelompok usrek, ada orang usrek, wah gak rampung-rampung, itu akan muncul terus kok. Biasa ya hidup. Nah, kamu ingling selama masih kalau sholat madhab mana? Kiblatnya Kak. Kalau naik haji masih ke Mekah. Itu saudara gitu saja. Oh tapi itu kan Pak, Syiah. Nah ini orang Syiah juga masih nggak bikin Ka'bah sendiri Syiah itu. Gitu. Kecuali kalau orang Syiah bikin Ka'bah sendiri baru itu sudah lain. Orang Syiah itu juga masih kalau naik haji ke Mekah. Gitu ya. Nggak naik haji ke mana? Ke Iran enggak ke Mekah. Tuh. Ini kalau pikiran kita luas. Tapi kalau orang pikiran sempit dia nggak mau, dia aja begini, beda sedikit saja tengkar kok. Nah itu ya. Jangan kok beda banyak, beda sedikit tengkar. Nah, jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Biar kuat Islam ini. Sesungguhnya para pemimpin Syiah, Sunni, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, karena ada ikhtilafuhum, adapun perselisihan mereka, karena ada ikhtilafuhum, adapun perselisihan mereka fi masailah, dalam masalah-masalah minas syariatil mutahharah, dari syariat yang suci. Itu biasa perbedaan pendapat. Fi masailah, dalam masalah-masalah minas syariatil mutahharah, dari syariat yang disucikan. Tapi faida qara'u, apabila membaca mereka ulumal afaki, kepada ilmu alam, allati arsyad, yang menunjukkan, yang beri petunjuk ilaiha, kepada ilmu alam, Al-Quran, apa Al-Quran, lam yakun, maka tidak ada bainahum, antara mereka, ikhtilafun, adapun perselisihan fiha, dalam ilmu alam. Ya kan sama. Ketika belajar ilmu alam, ilmu matematika, buat Sunni atau Syiah, 1 tambah 1 ya 2, kan nggak ada 1 tambah 1 versi Syiah 5, 1 sama 1 versi Sunni 2, kan nggak ada. Nah ini maksud beliau, ya apa enggak? Rumus-rumus fisika juga mesti sama antara Sunni Syiah, madhabnya apapun, antara orang NU, orang Muhammadiyah, orang LDII, orang
FPI atau apapun, rumus fisika mesti sama. Ya kan? Mesti sama. Rumus kimia juga sama. Nah, rumus matematika juga sama. Nah, gitu. Kenapa? Karena adapun ilmu alam maksyufatun, ialah dibuka zahirah dan bisa kelihatan. Maksyufatun ialah dibuka, ditemukan, zahirah dan bisa dilihat, bisa diukur. Nah, tapi kalau ilmu agama yang kaitannya dengan akhirat itu kan nggak bisa. Nggak bisa, maka terjadi perbedaan pendapat, ya nggak apa-apa, tapi jangan saling klaim mau sama-sama. Jadi misalnya begini ya, misalnya begini, menurut mazhab Syafi'i, menyentuh wanita yang beda jenis kalau bukan mahram dan sudah sama-sama dewasa itu batal wudhunya, gitu ya. Tapi menurut mazhab Hanafi tidak, menyentuh kulit itu tidak membatalkan. Sekarang ini gak usah sepatu, gak usah sepatu. Kenapa? Kan ini sama-sama tidak bisa dilihat oleh mata, wong hanya bersentuhan kok. Bersentuhannya kelihatan, tapi efek batalnya ini loh. Terus batal itu ukuran apa? Ini kan gak kasat mata. Oh, ini karena kalau bersentuhan itu orang bisa setrum, bisa sahwan. Nah, tapi kan nggak semua orang. Itu kan nggak bisa kelihatan mata. Itu membuat orang lupa kepada Allah atau membuat orang ingat juga nggak bisa kelihatan mata. Maka terjadilah perbedaan pendapat. Apalagi kalau sudah mengklaim surga dan neraka, ini sama-sama nggak tahunya. Wah, ini nggak mungkin masuk surga ini. Kenapa? Karena dia kalau bersentuhan dengan lain jenis jaga wudhu. Itu kan mazhab Hanafi, gitu ya. Wah, ini ini termasuk Imam Maliki, banyak beda pendapat dengan Imam Syafi'i, ya. Imam Maliki, padahal gurunya Imam Syafi'i. Nah, itu gak usah diterus-teruskan, ayo sesuai ya. Maka karena kita ini mazhab Syafi'i, ya sudah ikuti Imam Syafi'i, juga repot-repot, gitu lah ya. Ada orang lain mengikuti mazhab Hanafi, ya sudah, gak usah kita cemooh dan seterusnya. Nah, tapi kalau ilmu alam tidak terjadi seperti itu. Wallahu, dan adapun Allah, huwallazi, huwa dia Allah, alladzi manahahu, yang memberi kepada mereka kepada ulumul afaq itu, pada ilmu tentang alam semesta. Fal yaqra'il muslimuna, maka hendaklah membaca siapa orang-orang Islam, fis syarqi, di timur, wal gharbi, dan barat, jami'al ulum, kepada semua ilmu. Ya, kamu yang sudah menghafalkan Quran, belajar nahwu terus gitu ya. Tapi kalau ada waktu kosong ya, nah seperti Anas ini, nah kamu memang sekolah bukan orang tua, masuk kalau sekolah Nas. Jangan anti matematika atau anti IPA. Harus tahu. Meskipun kamu nggak ahli satu saat, misalnya kamu sudah mau jadi hafizul Quran, nggak apa-apa. Tapi karena kamu dulu di pondok pernah belajar IPA, kamu bukan menjadi hafizul Quran yang terus buta tentang itu. Ngerti meskipun sedikit-sedikit gitu. Bukan kok terus suruh ngitung nggak tahu. Nas, titik di dapur ada berapa, kata ibu? Nggak tahu, Bu. Loh, mana? Saya nggak bisa ngitung, Bu. Loh, kok nggak bisa? Saya kan hanya hafalkan Quran, Bu, nggak tahu itu. Loh, jangan seperti itu. Masa suruh hitung titik saja nggak bisa kau? Tapi kalau uang langsung cerdas, minta uang 50.000, Bu, dikasih 10. Loh, ini Kak, saya kan minta 50. Loh, ini Nas, ini 50, enggak, ini 10. Cerdas kalau uang. Tapi kalau yang lain nggak cerdas. Jadi kalau uang nggak bisa keliru. Meskipun gelap-gelap, Anas minta 50 dikasih 10,
bukan ini. Jadi jangan seperti itu. Jadi harus juga membaca. Nah, orang yang belajar IPA, belajar matematika dan lain harus juga membaca Quran, begitu mestinya seperti itu. Tapi sekarang terjadi ketimpangan. Itu yang saya katakan, orang yang ahli agama itu tidak tahu ilmu umum, orang yang masuk ilmu umum hanya nggak tahu agama. Nah, ini karena ada keterpecahan, keterbelahan. Maka kita itu harus kita akhiri. Sekarang sudah lumayan ya. Dulu waktu saya kecil, yang namanya santri dan pelajar itu nggak akur. Kalau ketemu itu saling singgung. Betul. Waktu saya kecil. Jadi si pelajar alergi kepada santri, santri alergi kepada pelajar. Sehingga dulu saya masa saya di sana mengadakan ikatan santri dan pelajar. Nah, itu untuk dalam rangka itu. Kalau saya ini memang dari dulu pikiran saya seperti itu. Ya. Saya itu sejak dari pondok, meskipun saya itu sejak kecil NU, mondok di pondok NU. Sejak di pondok saya suka membaca bukunya orang lain. Gitu. Itu emang saya gitu. Jadi saya itu nggak mau diajak cupok itu nggak mau, sempit itu nggak mau. Dari dulu saya itu suka membaca tulisan orang yang bukan NU, tak baca. Kenapa? Karena saya ingin tahu. Nah, itu dari situ. Nah, ya. Fal yaqra'il muslimuna, maka dalam membaca umat Islam di syarqi wal gharbi, di timur dan barat, jami'al ulum, kepada semua ilmu allati bari'ah, yang unggul atau cemerlang fiha, di dalam ilmu-ilmu itu, al-ifranju, siapa Perancis ini zaman dulu ini, karena waktu itu Mesir dijajah Perancis, maka beliau anunya ke Perancis ya. Wahia, adapun ilmu-ilmu itu apa? Ulumul anfus, seperti dalam Al-Quran, ilmu anfus, ilmu tentang manusia, diri manusia, wal afaq, dan alam semesta. Wa idzaka, dan ketika itu yarawna, mereka melihat annal khilafah, sesungguhnya adapun perselisihan atau perbedaan, annal khilafah, adapun perbedaan bainahum, antara mereka, fis syariat, di dalam syariat, yasirun jiddan, sedikit sekali. Sebenarnya perbedaan itu sedikit sekali dibandingkan persamaannya. Cuma kita sering membesar-besarkan. Antar madhab tadi itu semua syahadatnya sama, nanti kan sama, semua mewajibkan sholat, kan nggak ada yang bilang nggak wajib sholat. Cuma bedanya caranya saja, yang satu Allahu Akbar begini, yang satu begini, yang satu begini. Karena itu bedanya. Terus tangannya ini mau taruh di mana? Ada begini orang. Ada yang ini, ada yang gini, ada yang ya anu saja. Kalau kamu ke Mekah banyak orang sholat tuh seperti gak sholat, jadi tangannya tuh hanya seperti orang baris itu, jadi banyak. Wah, Akbar, gini saja tangan. Ya gak apa-apa, gak usah muring-muring karena itu. Wong sholat kok dia, yang harus kita muring-muring itu mestinya kalau dia bilang sholat gak wajib, gitu. Kan masih banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya aslinya. Meskipun beda tata cara tentang apa saja yang katakanlah membatalkan sholat gitu ya, tapi kan sholat gitu. Begitu juga tentang zakat, tentang puasa, tentang yang lain-lain. Sedikit bin nisbati yasirun, ialah sedikit jiddan sekali, bin nisbati jika dikaitkan atau dibandingkan lima terhadap suatu ittafaku, yang sepakat mereka pilih di dalamnya. Jadi sedikit perbedaan dibandingkan yang sepakat. Ila hadza, kepada ini, saya mengajak jami'al muslimin,
kepada semua umat Islam. Wallahu, dan adapun Allah yahdi, yang akan memberi petunjuk, ila sawa issirat, pada jalan yang lurus. Mana kopinya? Mohon suruh anu kopi semua. Inna ulama as-sabiqin, sesungguhnya adapun ulama-ulama kita as-sabiqin, yang terdahulu. Inna ulama adapun ulama-ulama kita as-sabiqin, yang terdahulu, syarahu, telah menjelaskan hadza, kepada ini, fi kutubihim, dalam kitab-kitab mereka. Sebenarnya ulama-ulama dahulu sudah menjelaskan ini dalam kitab-kitab mereka. Wadawwanu, dan menyusun mereka pada kitab, atau mengarang mereka pada kitab, atau menyusun mereka pada kitab, fi dafatirihim, dalam daftar-daftar mereka. Walakinnal muslimin, akan tetapi orang-orang Islam, kanu, ada mereka, fi ghaflatin sahin, fi ghaflah, dalam lupa, sahin lagi lalai. Sekitar 7 tahun yang lalu apa 8 tahun lupa, itu pernah ada seminar di Sarang, di pondoknya Mbah Maimun dulu. Lupa apa 8 tahun apa 9 tahun lupa saya. Mbah Maimun masih sehat. Nah, waktu itu saya dapat tugas mengundang salah seorang kiai juga. Jadi waktu itu saya dianggap panitia lah gitu. Pertemuannya di dalamnya Mbah Maimun. Maka yang diundang jadi pembicara waktu ada Kiai Hasyim Muzadi almarhum. Terus saya kebagian ngundang Kiai Sadid Kencong Jember. Itu saya ngundang. Ada Kiai Sadid Kencong Jember. Itu alim, alumni Mekah, alim. Nah, karena saya melihat beliau kiai yang bisa bikin makalah. Karena waktu itu harus ada makalahnya. Ini mengundang siapa? Saya tak mengundang Kiai Sadid saja. Karena saya akrab sama Kiai Sadid. Ada Kiai Hasyim Muzadi. Terus siapa, ada mantunya Pak Maimun jadi pembicara juga. Terus ada waktu itu Menteri Agama Surya Dharma Ali, masih Surya Dharma sekarang mondok di KPK, saudara, belum keluar masih mondok. Nah, itu yang diundang kiai-kiai. Nah, lalu jadilah seminar itu. Nah, Kiai Sadid itu mengungkap begini, hampir semua waktu itu pondok salaf itu mengalami stagnan, jadi berhenti, tidak berkembang, bahkan mundur, bahkan ada yang bubar. Jadi diklasifikasi ada pondok modern, ada pondok salaf, ada pondok yang mencampur antara modern dan salaf. Semua pondok salaf, kata beliau, mengalami mandek bahkan mundur kecuali 3. Ini kata beliau waktu itu, hanya 3 yang tidak. 1 Sidogiri, kepada Ansil itu gak akan mundur kalau itu. Yang kedua Sarang sendiri, tempatnya Mbah Maimun, itu kan salaf. Soalnya Mbah Maimun itu gak ada lembaga pendidikan formal, belum lama mendirikan, belum lama. Nah, yang ketiga itu Kewagian, tempatnya Kiai Hanan Kewagian. Itu mana, Kediri, Pare, Kediri. Kata Kiai Sadid sudah keliling Indonesia, kesimpulannya seperti itu. Kata Kiai Sadid Kencong. Jadi semua pondok salaf mandek bahkan bubar kecuali 3. Sudah set. Karena salaf itu yang hanya mengajarkan kitab kuning. Itu loh ya, tidak mengajarkan ilmu-ilmu
alam semesta dan tentang manusia tadi, afak dan anfus. Itu. Maka akhirnya saya ngacung waktu itu. Ya, saya bilang kalau para Hasim saya waktu itu bicara masalah itu, udah gak usah bicara itu. Ini masalah ilmu ini saya. Nah, kalau salaf didefinisikan adalah hanya pesantren yang hanya mengajarkan kitab kuning yang kontennya itu fikih, akidah, tafsir, hadis, tasawuf, nahwu, saraf dan lain-lain itu ya. Itu apakah tidak salah kita dalam mendefinisikan salaf? Saya bilang gitu. Bukankah salaf kita itu Al-Ghazali yang menguasai banyak ilmu? Bukankah salaf kita itu Ar-Razi yang menguasai kedokteran? Bukankah salaf kita itu Ibnu Sina yang juga menguasai ilmu kedokteran? Bukankah salaf kita itu Al-Khawarizmi, Al-Jabar dan lain, itu kan salaf-salaf kita semua. Bukankah dulu kita punya perpustakaan paling top di dunia, ada di Baghdad? Saya bilang gitu. Baitul Hikmah itu memuat segala macam ilmu pengetahuan. Bukankah perguruan tinggi pertama di dunia itu Islam yang punya, yaitu Al-Azhar Mesir. Al-Azhar itu perguruan tinggi pertama di dunia. Jadi perguruan tinggi pertama itu bukan di Amerika, bukan di Eropa. Perguruan tinggi pertama di dunia itu Al-Azhar Mesir. Nah, kalau sampai salah definisi itu kan salah kita ya, Nah sekarang orang butuh ilmu pertanian, karena pertanian itu butuh maju. Itu di pesantren nggak ada. Orang butuh tahu ekonomi, di pesantren nggak ada. Orang butuh. Itu bagaimana? Ya ini berarti sebetulnya masalahnya bukan di kita sendiri dalam memandang, saya bilang gitu. Tak gitu kan, tapi saya lebih keras dari itu saya bicarain dulu. Ini kan rekaman ketiga ini. Nah, akhirnya apa? Mereka sepakat. Nah, setelah selesai acara, tanya mereka sepakat, iya. Berarti kita salah. Nah, iya. Jadi justru pesantren salaf itu, keliru kata saya. Kalau dianggap pesantren modern, ada pesantren apa salaf yang hanya kitab kuning, yang modern yang mengajarkan ilmu umum, yang itu umum. Keliru, justru pesantren salaf itu mestinya yang mengajarkan semua ilmu pengetahuan. Karena salaf kita itu seperti itu. Dan namanya itu pesantren salaf. Jadi pesantren salaf itu yang mengajarkan nahwu, saraf, fikih, akidah, tafsir, hadis, tasawuf, ya matematika, ya fisika, ya kimia, ya ekonomi, ya politik, ya seterusnya. Saya bilang gitu. Itu pesantren salaf. Kenapa salaf kita seperti itu? Terus saya kasih contoh Wali Songo. Saya kasih contoh Maulana Malik Ibrahim. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu datang ke Gresik yang pertama kali. Itu bukan kok langsung buka Quran, bukan kok langsung buka kitab kuning. Maulana Malik Ibrahim itu karena masyarakat Gresik tidak bisa bertani, Maulana Malik Ibrahim mengajari mereka bertani. Nah, karena gak ada sumber air, Maulana Ibrahim cari sumber air. Nah, akhirnya pertanian itu maju. Terus Maulana Ibrahim juga mengajari masyarakat Gresik untuk berdagang. Nah, akhirnya maju, perdagangannya maju, pertaniannya maju. Akhirnya mereka masuk Islam, saya bilang gitu. Maka berbondong-bondonglah orang Jawa masuk Islam, karena Islam itu membawa kemajuan, saya bilang gitu. Nah, wes, ya nggak usah panjang masalah itu. Nah, terus selesai itu panitia mau foto sama Mbah Maimun sama siapa. Saya karena merasa bukan santri Mbah Maimun, saya itu kan apa bahasa anunya apa, nggak pede untuk mendekat Mbah Maimun. Semua itu kan santri-santri alumni Mbah Maimun, yang kiai-kiai itu mendekat foto. Nah, saya tahu mendekat itu jauh itu. Mbah Maimun itu panggil saya karena setuju dengan pendapat saya. Sini Mbah. Sini kamu foto di samping saya. Saya itu ditarik sama Mbah Maimun. Cuma ini sayang fotonya nggak ada karena saya waktu itu nggak punya HP. Saya kan nggak punya HP karena lama ini sudah. Kalau nggak 8 tahun 9 tahun. Saya diajak foto aja, kamu di sini samping saya. Saya dipegang, Mbah Maimun bilang, saya setuju. Telur juga ya. Nah, terus orang mempelajari, ayam itu dipelajari, telur juga dipelajari. Hanya muncul sekarang itu ayam-ayam banyak itu, meskipun tidak sehat. Tapi itu kan hasil
hasil dari anunya manusia. Akhirnya sekarang orang tiap hari bisa jualan ayam. Wah, kamu sekarang ayam itu coba, ada ayam goreng, ada ayam bakar, chicken itu kan ayam semua itu, ya kan, laris. Nah kalau dulu nggak mungkin ada warung seperti itu, orang ayam jarang. Ayam disembelih setahun sekali, hanya lebaran dulu. Nah, apalagi telur. Bagaimana tak kebanyakan bikin sate telur? Ya nggak bisa kalau zaman dulu, telur mahal. Kalau sekarang mau jualan sate telur tiap berapa saja bisa, sampai telur ada terus. Jadi ayam, bagaimana ayam bisa telur? Teliti, gini. Akhirnya dulu ayam tuh telurnya kan tiap berapa kali. Sekarang ada ayam yang telur tiap hari, bebek tiap hari, mentok tiap hari. Nah, itu kan apa? Dari penelitian ingin tahu itu. Ya apa enggak? Dulu Romo itu sudah ada orang makan telur itu orang top. Saya waktu saya mondok makan telur itu seminggu sekali. Itu sudah pesta. Gitu ya. Telur itu mahal tapi asli, nggak seperti sekarang. Telurnya telur sungguhan kuning sungguhan. Kalau sekarang yang kuning nggak sungguhan itu. Itu asli. Iya. Seminggu sekali. Itu pun sudah menganggap itu pesta sudah pesta apa? Makan telur. Sekarang kamu tiap hari makan telur. Nah, itu hasil ilmu. Paham ya? Karena manusia ingin tahu gimana, oh begini, dicoba terus ya. Walaqad kuntu, dan sungguh ada aku, awat tuh ingin an uriyah, untuk memperlihatkan ulaikal ladzina nazahu, untuk memperlihatkan kepada orang-orang mereka yang tidak mau itu, tidak mau mempelajari, untuk memperlihatkan mereka ila Eropa, ke Eropa. Zaman dulu ini ya, ini kitab dikarang dulu. Kalau sekarang ya, sekarang juga iya bisa ya, ila Eropa, ke bi ilmi tabi'ah, dengan ilmu alam. Mughramin, mereka terpesona, tertarik. Wali ajaibil khaliqati musari'in, dan terhadap keajaiban makhluk musari'in, mereka berlomba-lomba. Walakinni, akan tetapi aku ra'aituhum, melihathum kepada mereka, munsharifin, berpaling, tapi aku melihat mereka berpaling ilal wadha'ifil waqtiyah, kepada tugas-tugas waqtiyah yang bersifat ditentukan waktunya, wal a'mal al idariyah, dan pekerjaan kantor. Wa ma ra'aitu, dan saya tidak melihat ahadan, pada salah satu minhum, dari mereka, bil ulumil kauniyati, dengan ilmu-ilmu alam, mughraman, terpesona atau tertarik. Fatashabaha, maka jadi kabur, maka menjadi serupa. Fatashabaha, maka menjadi serupa, fi biladina, di negeri kita, al ulama uddiniyun, siapa ulama agama, wasyubban, dan para pemuda, alladzina, yang hum, adapun mereka, lil
kauni terhadap alam darisun belajar. Para mudarrisun mengajarkan, para darisun belajar. Maka jadi serupa di negara kita ulama-ulama agama dan para pemuda yang mempelajari ilmu alam. Serupa apanya? Fal awwalun ala ahkamil fiqhi yaktasibun wa haula'i bil wadha'ifi qani'un. Yang pertama, fal awwalun para ulama agama ala ahkamil fiqhi atas hukum-hukum fikih muktasirun mengambil cukup, terbatas di situ. Terus wa haula'i pun mereka pemuda yang belajar ilmu alam itu bil wadha'ifi dengan tugas-tugasnya, tugas-tugas kantor, qani'un merasa cukup. Hanya sama-sama akhirnya. Yang satu merasa puas dengan ilmu fikihnya, yang satu merasa puas dengan ilmu alamnya. Enggak matching. Lahirlah sarjana ilmu pengetahuan alam yang enggak ngerti agama, lahirlah agamawan yang tidak ngerti ilmu alam. Nah kan gitu. Itulah namanya terbelah. Terus yang lebih bahaya lagi ini wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok bima ladaihim dengan apa yang ada pada sisi mereka farihun, bangga. Nah, bangga pada miliknya sendiri-sendiri. Kullu hizbin, ini firman Allah. Setiap kelompok bima ladaihim dengan apa yang ada pada mereka farihun, bangga. Al-Mu'minun ayat 53. Hanya bangga dengan dirinya sendiri. Universitas bangga dengan keunggulan universitasnya, nah nanti pesantren bangga dengan pesantrennya yang tidak matching. Nah makanya harus matching, gitu, paham? Tapi sekarang sudah alhamdulillah ini sudah banyak perkembangan, ya, banyak perkembangan luar biasa. Tidak tahu kapan paniknya kita. Illa qalilan minal fariqain, kecuali sedikit minal fariqain dari dua kelompok. Lalu memperoleh mereka hadzon azima kepada bagian yang besar. Wa qalilum mahum, dan sedikit sekali mereka itu. Qalilum ma, sedikit sekali. Hum, mereka yang mau punya kesadaran yang terpadu itu, yang komplit itu. Ya. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Terus sampai bawah itu ya. Terus jangan dulu. Fa idza ta'ammalal muslimuna, dan maka apabila merenung siapa orang-orang Islam maka kepada apa karena yang telah menyebutkan kami kepada ma. Karena maka ada hamduhum, adapun pujian mereka. Alhamdulillah itu, ini masih alhamdulillah ini. Hakikian ialah hakiki. Idza amilu, apabila melakukan mereka bimuqtadahu, dengan apa yang dikehendaki oleh hamdu, pujian. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah itu hakiki karena ngerti Rabbnya Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ngerti bagaimana Allah merawat alam semesta. Ngerti bagaimana Allah itu betul-betul tidak hanya menciptakan alam semesta tapi merawatnya. Ngerti bagaimana matahari. Bagaimana matahari dikelilingi oleh planet-planet. Bagaimana planet ini berputar mengelilingi matahari, ya. Terus teratur, tidak tabrakan satu sama lain, jaraknya. Ada sekian planet. Matahari juga banyak sekali berbiliar dengan matahari seperti itu, teratur. Ini ada yang mengatur, ada Allah Ta'ala. Gitu. Sehingga alhamdulillah itu hakiki. Walamma kana, dan karena ketika ada kullu hamdin, adapun setiap pujian, la budda, tidak boleh tidak, lahu bagi hamdun min sababin, dari sebab yastaujibu, yang mewajibkan hu kepada yang mewajibkan apa sebab hu kepada hamdun. Jadi orang alhamdulillah itu kan enggak ujuk-ujuk, tahu ya Allah alhamdulillah. Nah itu sungguh-sungguh.
Waqad dzakarna dan sebutlah menyebutkan kami as-sabab kepada sebab ijmalian secara global. Wa huwa adapun sebab ar-rahmah ialah rahmah. Rahmahnya Allah. Baik rahmah yang oleh Allah dititipkan kepada alam maupun rahmah yang oleh Allah dititipkan kepada manusia, kan gitu. Wa kana al-ijmalu dan ada penjelasan global la yuni anit tafsil, tidak cukup anit tafsil dari perincian, tidak cukup mas dari perincian, maksudnya harus diperinci. Dzakarallahu menyebutkan siapa Allah ahamman ni'am, pada paling pentingnya ni'am, nikmat. Wa huwa adapun paling pentingnya ni'am annahu sesungguhnya adapun Allah murabbil alamin, ialah murabbinya alam semesta. Apa murabbi? Perawatnya, pengaturnya, pengasuhnya, pemeliharanya. Itu yang kita lihat, saksikan. Faqala maka berfirman Allah Rabbil alamin. Artinya apa Rabbil alamin? Murabbil awalim, perawatnya semua alam, kulliha semuanya. Wa murakkiha dan yang menaikkan alam, menaikkan. Allah itu menaikkan alam pelan-pelan, sama seperti kamu dari anak nggak tahu apa-apa seperti Muhammad diajari pelan-pelan, jadi tahu ini, nanti naik lagi kelas 1, kelas 2, kelas itu loh. Allah Ta'ala begitu kepada alam. Min halin naksi, dari keadaan kurang, ila halil kamal, kepada keadaan sempurna. Wa ghayatit tamam, dan puncak kesempurnaan. Jadi alam semesta itu begitu diproses oleh Allah, dari kurang sempurna, kurang puncak kesempurnaan. Fahuwal ladzi, maka dialah alladzi yata'ahhadun nabat, yang merawat tumbuhan. Alladzi yata'ahhadu, yang merawat an-nabat, kepada tumbuhan. Bitaghdiyah, dengan memberi makan. Saya katakan tadi, maksud tadi nanam padi itu hanya nanam, yang menumbuhkan dan yang terus tumbuh dari kecil kata itu Allah Ta'ala. Kalau sedih itu gak bisa mau sedih. Wal